Yo, balik lagi sama gue di channel Rutin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin dan juga altcoinnya, itu adalah EOS teman-teman ya, karena deket dengan eventnya. So, kemarin juga sudah diupdate untuk video Bitcoin dan juga Dogecoin. Kemudian ada Ethereum dan beberapa altcoin lainnya juga sudah saya update gitu ya. Jadi kita bisa lihat di sini di Coin Market Call ya, tanggal 14 April di sini ada event EOS nih teman-teman. Ya, tanggal 14 April sekarang ini kurang lebih, sebentar coba cek ya tanggal berapa sekarang. Ya, hari ini 14 April teman-teman ya. Jadi memang hari ini eventnya ya. So tinggal kita lihat aja, atau teman-teman yang nanyain untuk event, untuk koin yang ada event deket-deket ini atau bahkan di hari ini, salah satunya itu adalah EOS. Makanya saya coba bahas buat teman-teman sekalian. Oke, jadi kita akan bahas dulu untuk si Bitcoin. Jadi Bitcoin akhirnya lanjut naik lagi. Cuman sekali lagi, walaupun di sini sempat ketahan di kisaran 30 ribuan dolar di box warna hijau ini, akhirnya dia mampu lanjut naik lagi. Tadi itu sampai di 31 ribu dolar, kemudian mendapatkan sedikit rejection. Next target masih sama di area box putih ini secara daily. Jadi kalau misalkan saya geser, kenapa alasannya saya tandain di kesana situ di sini. Sebelumnya ya, ini pada pergerakan di Mei di Mei 2022 ya. Kemudian sampai Juni 2022 ini beberapa kali di testing dan mendapatkan rejection yang cukup strong ya. Berarti memang di sini menjadi next target untuk si Bitcoin secara daily time frame. Jadi kalau misalkan untuk bagian atasnya, sebentar nih coba saya geser atau rectanglein aja ini. Untuk bagian atasnya kita bisa pantau untuk kisaran 31.900-an sampai 32.400 dolar. Kemudian untuk bagian lapis bawahnya di area sini, ini kita bisa pergunakan untuk area ini, range ini nih. Tuh, ya ini udah deket banget. Ini di sekitar 31.130 sampai 31.500 dolar. Jadi ini menjadi dua area next target Bitcoin secara daily time frame. Yang nanyain untuk si Bitcoin next area target krusialnya di kisaran berapa ini, teman-teman. Ya, ini rawan banget mendapatkan rejection. Jadi kalau misalkan untuk nanya skenario bullishnya, at least harus mampu break dulu ya, dari untuk bagian atasnya nih. Jadi untuk good skenario-nya untuk si Bitcoin, mungkin buat teman-teman yang pengen si Bitcoin masih lanjut naik lagi dan lain sebagainya gitu ya, at least untuk skenario ini yang perlu kita lihat gitu ya. Di sini dia mampu break and retest untuk lanjut naik lagi ya. Tentunya dengan area yang tadi sudah saya sampaikan secara daily time frame-nya. Nih, sebentar coba saya akan geser ke samping, kemudian coba saya extend ke sebelah kanan gini ya, biar kelihatan jelas teman-teman. Untuk yang bagian atas dan juga bagian, nah nih tuh ya, bagian atas dan bagian bawahnya. Ini dulu aja. Kalau memang masih mampu seperti itu, next area target di kisaran berapa di sini? Tuh ya, yang sebelumnya menjadi ada support become resistant dan seperti di kisaran 38, 39 atau bahkan di 40 ribu dolar, di mana di sekitaran 40 ribu dolar ini terakhir kali juga mendapatkan rejection yang cukup kuat nih. Nah, tuh. Ya, di kisaran 39 sampai 40 ribu dolar. Nah nih tuh teman-teman ya, tuh tekanan seller datang signifikan dari level tersebut tuh, dropnya lumayan juga tuh ya, dimana itu angka psikologis ya 40 ribu dolar plus juga di situ sebelumnya menjadi area support and resistance juga secara daily time frame. Jadi ini menjadi next target jikalau memang untuk good skenario nya ya, si Bitcoin mampu reclaim di atas area 32.400-an dolar untuk lanjut naik lagi. Tapi selama area itu belum mampu benar-benar di break sama si Bitcoin, maybe untuk bad skenario-nya adalah dia cuma retest aja ya, sebelum dia mungkin memasuki fase koreksinya. Ya, di sini di bagian bawah yang sebelumnya menjadi area support become resistant. Sebelumnya menjadi resistant become support. Sorry teman-teman ya. Jadi ini adalah bad skenario. Kemudian untuk good skenario-nya pastinya harus dengan syarat dia mampu reclaim area tersebut untuk lanjut naik lagi. Ya, untuk si Bitcoin yang nanyain untuk beberapa area targetnya, kemudian area pantauannya next area untuk si Bitcoin secara daily. Berikut juga next targetnya sudah saya sampaikan gitu ya. Palingan ini dulu yang perlu dipantau, apakah si Bitcoin masih bisa melanjutkan rally-nya atau memang di sini kepentok untuk dia masuki fase koreksinya dulu gitu ya. Mungkin dites lagi ke kisaran 30 ribu atau bahkan di sekitar 28.400 dolar gitu teman-teman ya. Itu untuk si Bitcoin secara daily time frame. Kemudian kalau misalkan secara hourly-nya, memang kemarin itu ekspektasinya adalah dari sini dia mampu break dan ya cuman bikin tail candle sebelum dia lanjut turun lagi gitu ya, bahkan ngejemput bagian bawahnya. Cuman yang kita lihat adalah atau yang kita dapati, si Bitcoin ketika di sini memang mendapatkan rejection, tapi dia masih bertahan nih
di atas EMA 21 garis warna kuning ini, plus juga di situ sebelumnya sempat juga nih menjadi area support and resistance di sekitar 30.200-an dolar. Kemudian harga berangsur mengalami kenaikan. Ya, cuman yang perlu diperhatikan adalah posisi sekarang memang kenaikannya itu cenderung lebih terbatas. Ya, kita bisa lihat di sini. Saya tandain dulu untuk bagian atasnya. Kemudian untuk bagian bawahnya, nah di sini. Ya, overall untuk pergerakan si Bitcoin secara time frame 1 jam, dia bergerak di dalam sebuah channel aja nih, range channelnya. Ya tuh, teman-teman bisa manfaatkan untuk range channelnya, mungkin dia masih bermain di dalam sini. Jikalau memang dia akhirnya nanti make decision untuk akhirnya, ya let's say seperti ini dia terbreakdown terlebih dahulu, retest mungkin bisa dimanfaatkan untuk dia ngejar area bawah atau testing lagi yang sebelumnya menjadi area resistance become support. Ya di sekitar 30.200-an sampai 30.370-an dolar untuk si Bitcoin. Tapi kalau misalkan selama dia masih bermain di dalam sebuah range channel ini, ya berarti memang penguatannya terbatas, cuman sebatas channel ini aja, atau malah dia mampu break ya dari channel ini untuk lanjut naik lagi, ngejar area secara daily yang tadi sudah saya sampaikan, 2 next target ini secara daily. Jadi memang untuk short termnya mungkin bisa dipantau terlebih dahulu aja untuk range channel ini. Untuk si Bitcoin, apakah dia akhirnya sudah terbreakdown atau dia terbreakout terlebih dahulu, atau malah dia cuma sideways aja karena memang ini udah Jumat, besok Sabtu dan Minggu gitu. Biasanya low volatile gitu, nggak terlalu volatile biasanya. Ya, jadi palingan ini dulu range yang perlu dipantau. Kemudian untuk next targetnya juga sudah saya sampaikan untuk si Bitcoin ya secara daily maupun hourly time frame. Next ini untuk EOS. Jadi EOS memang hari ini tuh ada event. Cuman pergerakannya kita bisa lihat ya, di sini terakhir kali dropnya itu signifikan. Terdiri dari 1 2 3 4 5 6 7 8 candle, teman-teman. Ya, 8 candle waktu dia turun. Ini semenjak 4 Maret ya sampai 11 Maret. Kemudian dia berangsur naik semenjak 12 Maret sampai hari ini. Ya kurang lebih 1 bulan nih, teman-teman ya. Kurang lebih 1 bulan progresnya naiknya tuh cenderung korektif banget ya. Ini kita bisa bandingkan penurunan dalam 1 minggu dengan penguatan yang kita lihat ataupun dalam 1 bulan ya, cenderung jauh lebih korektif penguatannya. Kemudian kalau secara momentum udah kita lihat juga dari trendline ya, di sini kita bisa pergunakan untuk sebuah trendline support ya, garis warna putih ini. Kemudian juga trendline resistance nih tuh ya. Jadi overall kalau secara daily kita bisa lihat di sini adanya potensi terbentuk yang namanya rising wedge pattern, di mana penguatannya itu memang perlahan dia naik tapi range-nya itu makin lama makin mengecil ya. Ini bisa diperhatikan dan diwaspadai, itu pertama. Kemudian secara zonasi kalau saya tandain juga ya. Untuk secara zonasinya sebentar nih ya. Di sini dia udah deket sekali dengan area ataupun ya swing high terakhirnya dia nih di sini. Kalau saya extend ke samping, sebelum-sebelumnya menjadi area support and then resistance. Nih coba saya tanda ini support ya, resistance, ini support ya. Kemudian di sini resistance. Ya di sini juga lagi di testing di zona box hijau ini di sekitar 1,277 sampai 1,346 dolar ya. Jadi bisa diperhatikan di sini adanya trendline resistance, lalu adanya zonasi support resistance sebelumnya ya. By the way ini secara daily time frame beberapa kali kena rejection dari situ. Jadi kalau misalkan si EOS belum mampu yang nge-break area sini, ya big possibility mungkin dia cuma sekedar retest aja before dia akhirnya terbreakdown untuk ngejar area bawah, mungkin ngetes lagi nih di EMA 200 nya atau bahkan di kisaran lebih bawahnya. Sekitaran berapa bro lebih bawahnya di sini ya untuk secara daily. Kalau dia terbreakdown dari EMA 200 ya, ini by the way secara daily-nya coba saya copy dulu. Oke, dan ya ini untuk area lebih bawahnya lagi. Kalau saya extend ke samping ya, ini sebelumnya menjadi area support juga. Untuk area pertamanya kalau misalkan dia terbreakdown di bawah EMA 200 ini di sekitar 1,06 1,09 dolar, kemudian di bawahnya lagi nih 0,972 sampai 0,999 dolar untuk si EOS. Tapi untuk good scanner-nya balik lagi, kalau area kunci nih key level ini ya, box warna hijau ini mampu di break sama si EOS, kemudian dites untuk ngejar next area target ini dulu nih ya secara daily-nya. Ini di sekitar 1,435 sampai 1,5 dolar. Sebelumnya ini juga mendapatkan reaksi ataupun rejection yang lumayan strong dari level tersebut. Ini pada bulan September 2022. Ya, kemudian kalau mampu di situ kita geser lagi, nah ini sebelumnya berfungsi juga nih menjadi area resistance yang kuat. Oke. Kemudian kalau dari area situ tidak mampu break lagi, next area berapa bro? Next kita bisa pantau area ini dulu teman-teman.
Nah ini next area sini ya. Sebelumnya kita bisa pantau juga ini menjadi support ya. Kemudian di sini beberapa kali di testing mendapatkan rejection 1, 2 ya. Kemudian di sini lagi 3 ya. Di area next target ini secara daily-nya. Ini di sekitar 1,817 sampai 1,967 dolar. Ya, jadi bisa diperhatikan jika memang akhirnya nanti mungkin teman-teman yang kemarin sudah ada akumulasi untuk EOS, ya, ini menjadi area key levelnya, mungkin bisa pertimbangan buat teman-teman sekalian. Kemudian kalau good scanner dia mampu break and retest, ini bisa dipantau untuk dua area target. Bisa dibilang area cicil jualnya si EOS, tapi kalau akhirnya dia cuman ngetes kemudian terbreakdown, mungkin bisa diambil short. Dan ini menjadi dua area targetnya ketika memang di EMA 200-nya itu terjebol. Karena ya so far lumayan respectful lah ya terhadap EMA 200 secara daily time frame-nya untuk si EOS ya. Jadi palingan itu untuk update EOS ya, yang nanyain untuk koin kripto yang deket-deket ini ada event atau bahkan di hari ini saya coba lihat ternyata ada EOS ya dengan beberapa altcoin lainnya. Cuman yang menurut saya lumayan menarik ini adalah EOS gitu, karena memang penguatannya itu dibandingin dengan penurunannya itu berbanding benar-benar jauh gitu ya. Penguatannya korektif banget selama 1 bulan. Penurunan yang terjadi terakhir kali itu bahkan cuman dalam kurang lebih 1 mingguan doang ya. Ini bisa menjadi bahan pertimbangan buat teman-teman sekalian. Itu aja dari saya, semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa analisa kembali. Sampai jumpa untuk next video. Salam profit.